yang mulia, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, teman-teman marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Hari semua. Bagus, hari ini sudah hadir semua ya. Sudah. Sebelum kita memulai untuk mengecek semangat kalian, mari kita semangat terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bagus, sudah semangat semua. Sebelumnya, marilah kita melafalkan Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, terima kasih anak-anak. Nah, di sebelah Pancasila ini ada gambar apa? Burung Garuda. Benar sekali, ada lambang burung Garuda. Pancasila. Kemudian di bagian bawah ada pita yang bertuliskan Bineka Tunggal Ika. Nah, masih ingatkah kalian apa makna Bineka Tunggal Ika? Masih Bu. Ayo coba salah satu. Saya. Ayo Nabila. Artinya yaitu berbeda-beda tapi tetap satu dua. Ya benar, makna dari Bineka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Nah, anak-anak kira-kira mengapa kita harus bersatu meskipun berbeda-beda? Agar tidak terpecah belah. Supaya hidupnya rukun Bu. Banyak teman Bu. Ya benar, agar banyak teman, hidup rukun dan tidak terpecah belah. Sesuai dengan materi kita hari ini yaitu manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah menunjukkan sikap toleransi antar anggota kelompok. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap jujur dalam berkelompok. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan kesatuan dan kesatuan minimal dua. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang tidak mencerminkan kesatuan dan kesatuan minimal dua. Yang kelima yaitu mengidentifikasi manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup minimal dua. Dan yang terakhir adalah membuat mind map manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Nah, sebelum itu, hari ini kita akan belajar dengan berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya
gambar. Nah, dari gambar tersebut kalian akan mengidentifikasi manakah sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan sikap yang tidak mencerminkan kesatuan dan kesatuan. Silahkan diberi tanda checklist di bawah angka di tempat yang telah disediakan. Apakah sudah semua? Sudah. Ya, Bu. Nah, dari 10 gambar tadi, manakah gambar yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan? Gambar 1 dulu. 1. Kemudian 3, 2. kenapa Tasya gambar 2 mencerminkan persatuan dan kesatuan? Karena itu sedang sholat berjamaah, Bu. Nah, perlu dicermati lagi ya. Di gambar tersebut, saat sholat ada yang membawa handphone. Nah, lalu ketika handphonenya berbunyi mengganggu jamaah yang lainnya, Oh iya. maka sikap tersebut termasuk Tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kemudian, gambar mana saja yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan selain gambar 2? Ya, benar sekali, gambar 4. Nah, dari gambar 1 tadi, mengapa gambar tersebut mencerminkan persatuan dan kesatuan? Karena baru membersihkan itu, Bu. Membersihkan Oh, buat jalan. Ya, kalau gambar 5, Berronda bersama, Bu. Menjadi dapat menjaga keamanan lingkungan bersama, Bu. ya, kemudian yang selanjutnya, mengapa gambar 10 tidak termasuk mencerminkan persatuan dan kesatuan? Saya, Bu. Apa itu dia? Karena gambar 10 itu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, Bu, dan bisa memicu perpecahan, Bu. Benar sekali. Jadi, dari 10 gambar tadi, gambar yang mencerminkan persatuan dan kesatuan terletak pada gambar 1, 3, 5. Kenapa ya? Bu, Yosi berisik. Ya, Bu. Diam dulu ya. Yosi tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, Bu. Ya, maaf, Bu. Silakan Dan aja. doa juga. Hanya. Maksimal 2 jadi kita. Oke, aku Nah, dari 10 gambar tadi yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ada gambar 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan ada gambar 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya kita akan memasuki langkah yang kedua, yaitu kita akan mencermati video. Nah, dalam mencermati video ini diharapkan anak-anak menyimak dengan seksama karena nantinya informasi dari video ini akan digunakan untuk membuat mind map. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Negara Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat, tetapi bersatu dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita sebut dengan NKRI.
Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan diri dari sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan sehingga dapat terhindar dari perpecahan bangsa. Indonesia adalah negara kesatuan terbentuk dari unsur satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Indonesia merupakan negara yang beragam, mulai dari suku, agama, etnis, budaya, dan termasuk negara yang majemuk. Sebagai negara yang beragam, tentu Indonesia rentan dengan perpecahan. Persatuan dan kesatuan menjadi kunci bangsa Indonesia untuk menjaga keberagaman tersebut. Untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan, masyarakat tentunya harus hidup rukun antara satu dengan yang lainnya. Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun dilakukan di rumah, di sekolah, dan masyarakat yang harus dibiasakan dan wajib dilaksanakan. Hidup rukun dalam perbedaan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan dari penjajah. Ketika meraih kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, suku, dan bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia. Perbedaan bukan merupakan hambatan dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia memandang bahwa Indonesia sebagai wilayah dan bangsa merupakan satu kesatuan yang bulat dalam segala bidang, tidak dapat dipecah-pecahkan. Daratan, lautan, alam, dan manusia Indonesia yang tumbuh dan berkembang di atasnya adalah satu. Indonesia, meskipun beragam suku bangsa dan banyak pulau, merupakan satu kesatuan. Kesatuan inilah yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan secara baik. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa antara lain sebagai berikut. Prinsip yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Prinsip yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Prinsip yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan, baik itu di sekolah, keluarga, masyarakat, dan dalam berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan dapat memperkukuh ketahanan negara. Manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri, bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Manfaat yang kedua, pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Manfaat yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Manfaat yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Yang kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Kemudian manfaat yang keenam, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Nah, sudah ditonton videonya? Sudah. Nah, informasi apa yang kalian dapatkan? Coba salah satu. Saya Bu. Silakan. Jangan dilihat terus Bu. Silakan, Vivi. Manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun hidup rukun. Yang pertama, terwujudnya hidup seimbang dan damai antar sesama. Yang kedua, pergaulan menjadi lebih akrab dan rukun. Yang ketiga, terwujudnya sikap toleransi, gotong royong, dan tolong menolong. Keempat, dapat mengatasi perbedaan yang ada dan yang kelima, pembangunan nasional akan lancar. Nah, benar sekali. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah sama? Setuju. Baik, selanjutnya kita akan memasuki langkah yang ketiga, yaitu membuat mind map. Mind map-nya tentang apa? Manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kurikulum
silakan kalian mengerjakan mind map tersebut bersama kelompok kalian masing-masing. Sebelum itu, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Coba kelompok 1. Ibu ingin tahu alat dan bahan apa yang digunakan? Saya. Ya. Kertas, pensil, penggaris, dan pewarna. Ya, jadi alat yang digunakan oleh kelompok 1 yaitu ada kertas, pensil, penggaris, dan juga pewarna. Nah, sebelum kita menyelesaikan mind map tersebut, kita akan merancang jadwal pengerjaan. Yang pertama, untuk waktu pengerjaannya, Ibu ingin bertanya, apakah kira-kira 10 menit cukup? Jadi, berapa waktu yang kalian butuhkan? 1 jam. 25 menit. 40 menit. 30 aja, Bu. Nah, karena banyak pendapat yang berbeda, kita ambil tengahnya saja ya. Bagaimana kalau 40 menit? Nah, untuk waktu pengumpulannya, karena jam pembelajaran kita masih panjang, maka mind map-nya dikumpulkan hari ini ya. Iya, Bu. Siap. Apakah ada yang kesulitan dalam mengerjakan? Tidak, Bu. Sita katanya itu saya masih kesulitan. Ini lo ganggu, Bu. Udah bilang makan. Ayo, makannya nanti dulu waktu istirahat. Oke. Ada lagi yang kesulitan? Kelompok 3, Bu. Kenapa kelompok 3? Kertasnya sobek, kebanyakan dihapus. Wah, kertasnya sobek kebanyakan dihapus. Sebaiknya ketika membuat sketsa, jangan tebal-tebal ya, supaya mudah dihapus. Ya, Bu. Tuh sih dengerin sih. Muna bilang mengganggu saya. Saya kok bisa konsentrasi. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Sudah, kalau begitu, Ibu tunjuk saja ya yang presentasi. Baik, Bu. Ayo silakan kelompok 3. Slide. Semangat. Go, I say go. Jadi kami akan mempresentasikan mind map dari kelompok 3. Ini mind mapnya. Bagus banget. Keren. Amazing. Nah, ini penjelasannya. Ya, jadi ini adalah mind map kelompok 3 yang memiliki tema manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup. Nah, pembuatannya ada 5. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mencari informasi dari video manfaat persatuan dan kesatuan serta rangkuman materi. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan. Yang keempat, membuat mind map. Yang kelima, mempresentasikan. Saat pengerjaan ini kami memiliki kendala, yaitu tadi kertasnya robek karena banyak menghapus. Wah, bagus ya. Bagaimana tanggapan anak-anak tentang mind map kelompok 3? Bagus. Nah, beri Tapi tepuk tangan warnanya untuk juga. kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Terima kasih.
pembelajaran hari ini, adakah yang dapat menyimpulkan kita lagi belajar apa? Saya Bu, Apa Yulia? tadi kita belajar tentang persatuan dan kesatuan. Terus persatuan dan kesatuan itu bermanfaat untuk hidup tentram, damai, dan tidak memiliki musuh Bu. Benar sekali. Tadi kita sudah belajar mengenai manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Apakah ada yang belum dipahami? Iya Bu. Nah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Kuisnya Ibu kirim ke grup ya. Iya Bu. Apakah sudah selesai? Sudah. Dari hasil kuis kalian tadi, silakan dilihat nilainya. Nah, yang nilainya di bawah 75 kita ada perbaikan tugasnya, yaitu yang pertama, tulislah 5 sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, tulislah 5 sikap yang tidak tulislah 5 manfaat menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk yang nilainya di atas 75 kita ada program pengayaan, yaitu buatlah gambar, sikap atau kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah atau masyarakat. Kalian
berkelompok, kalian masih ada yang belum mau bekerja kelompok. Jadi, di pertemuan selanjutnya diharapkan saat bekerja kelompok, kalian bisa bekerja bersama-sama dengan aktif. Baik, Bu. Bisa ya? Bisa. Baiklah, kalau begitu marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan salah satu memimpin doa. Saya. Silakan Aisyah. Di tempat duduk siap. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.